Halo Derik, ketemu lagi dengan Kak Purnama. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bab kalor dan perpindahannya ya. Kita akan masuk ke poin B, yakni tentang perpindahan kalor. Oke, nah langsung aja kita ke materinya. Nah, kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Nah, bagaimanakah caranya Derik? Kalor berpindah melalui 3 cara, yakni konduksi, konveksi, dan radiasi. Oke, berikut kakak akan uraikan ketiga cara perpindahan kalor tersebut. Oke, yuk coba kita pahami dengan seksama ya. Konduksi. Saat kamu menyetrika, setrika yang panas bersentuhan dengan kain yang kamu setrika. Kalor berpindah dari setrika ke kain. Perpindahan kalor seperti ini disebut konduksi. Perhatikan mekanisme perpindahan kalor secara konduksi pada gambar 4.12. Nah, ini adalah gambar setrikanya. Oke, jadi gambar 4.12. Mengapa panas setrika sampai pada baju yang disetrika? Oke, nah ini prosesnya. Gambar 4.13. Bagaimanakah perpindahan kalor secara konduksi dapat berlangsung? Ini dia. Oke, di sini ada gambar, pembakar spiritus. Lalu ini adalah suatu lempeng, batangan. Nah, yang digambarkan dengan partikel-partikelnya. Nah, partikel satu akan membentur partikel lainnya, sehingga partikel yang terkena benturan tersebut akan bergetar makin cepat, akibatnya suhu makin tinggi. Jadi diawali dari sini. Panasnya di ujung sini, yang di ujung kiri. Apinya mengenai partikel yang di ujung kiri ini. Ketika partikel tersebut kena panas, maka energi kinetiknya akan makin besar. Atau sederhananya, pergerakannya makin cepat, bergetar dia, kayak gitu. Saat suhu naik, partikel benda bergetar lebih cepat. Nah, partikel satu akan membentur partikel lainnya. Jadi yang di sini bergetar, di sebelah kiri akan menggetarkan yang di sebelahnya, yakni ke kanan ke kanan. Kemudian pada akhirnya semuanya ikut bergetar. Nah getaran tersebut secara sederhana mengandung kalor kayak gitu. Jadi kalornya akan mengalir, ya. Kalornya ikut berpindah, partikel tidak ikut berpindah. Jadi partikel tersebut hanyalah bergetar saja. Hanya kalornya yang berpindah. Seperti itu. Nah konduksi pada akhirnya kita bisa definisikan adik-adik merupakan perpindahan panas melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel bahan tersebut. Ya. Oke, ayo kita lakukan. Nah, celupkan sendok kayu dan sendok logam pada air panas. Pegang ujung kedua sendok itu. Catat apa yang kamu rasakan beberapa saat kemudian. Nah, berdasarkan hasil pengamatanmu, tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kamu ketahui. Apa jenis bahan berpengaruh terhadap konduktivitas bahan? Jadi cepat tidaknya kalor berpindah kayak gitu loh. Ya. Nomor 2, coba kamu pikirkan jawaban sementaramu. Nah, yuk kita coba ya. Siapkan sendok kayu, sendok logam, dan sendok plastik. Ya, yang berukuran hampir sama. Tempelkan paku payung pada pegangan sendok-sendok tersebut dengan menggunakan mentega. Berdirikan sendok-sendok tersebut pada gelas beker atau panci. Ya, jika mentega meleleh, paku payung akan jatuh, ya kan ya? Nah, coba urutkan jatuhnya paku payung tersebut jika air panas dimasukkan ke dalam gelas beker. Nah, masukkan air panas ke dalam gelas beker tersebut. Amatilah urutan jatuhnya paku payung. Apakah tiap-tiap kelompok dalam kelasmu memperoleh hasil yang sama? Nah, berdasarkan data pengamatanmu, coba jawab permasalahannya. Gimana nih menurut adik-adik? Apakah jatuhnya paku payung akan bersamaan? Berbeda. Kira-kira yang mana paling cepat jatuh paku payungnya? Iya, yang sendok logam. Ya. Kemudian diikuti sendok apa? Plastik. Dan terakhir sendok kayu. Ya. Nah, perbedaan tersebut dipengaruhi oleh
ya konduktivitas bahan, cepat tidaknya kalor ya mengalir atau berpindah ya dialirkan oleh bahan tersebut. Jadi di SD kalian udah belajar namanya bahan konduktor dan isolator. Kayak gitu ya. Nah, benda yang jenisnya berbeda memiliki kemampuan menghantarkan panas secara konduksi ya, konduktivitas yang berbeda pula adik-adik. Bahan yang mampu mengantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Bahan yang mengantarkan panas dengan buruk disebut isolator. Nah, seperti hasil percobaan adik-adik ya, logam termasuk konduktor, kayu dan plastik termasuk isolator. Oke, berbagai peralatan rumah tangga yang memanfaatkan sifat konduktivitas bahan terlihat ya di gambar 4.14 berikut ya. Oke, ini dia ya, bahan-bahan konduktor, oke, dan isolator panas kayak gitu ya. Oke, ini dia. Nah, kemampuan mengantar kalor semakin baik. Jadi ada timbal, makin baiknya ada baja, makin baik lagi aluminium, emas, tembaga, perak. Jadi kalau di kelompok konduktor ini yang digambar pada yang kakak tayangkan ini, yang paling baik untuk menghantarkan panas adalah perak. Lalu contoh isolator. Nah, ini kemampuan menghantarkan kalor semakin buruk. Berarti makin ke kanan, oke, kemampuannya akan semakin buruk. Berarti yang masih baik itu adalah air, lalu bata, kayu, styrofoam, udara, dan yang paling bagus untuk isolator adalah ruang hampa. Oke. Nah, adik-adik, pada peralatan memasak, bagian yang bersentuhan dengan api menggunakan konduktor yang baik, sedangkan bagian pegangannya menggunakan isolator yang baik ya. Tentu saja jangan kebalik ya. Yang menggoreng di sini adalah kayu, yang megang aluminium ya. Bisa-bisa melepuh tangan kita ya. Nah, peralatan rumah tangga yang memanfaatkan sifat konduktivitas bahan. Ini dia ya. Oke. Lanjut. Nah, adik-adik, sering tentunya melihat orang tua kita ngopi ya. Panas kopi dapat bertahan lama loh di gelas kaca. Karena gelas kaca merupakan isolator yang baik adik-adik. Dapatkah adik-adik memberikan ide bagaimana agar panas kopi tersebut bertahan lama lagi? Oke. Nah, kalau di sini kan dia dari kaca. Oke. Kalau pengen biar bertahan lebih lama lagi ya tutup aja bagian atasnya biar kalornya nggak pindah kemana-mana. Kan kuncinya panas itu adalah ke kalor kan pada akhirnya. Jadi harus dikungkung lagi atau dibuat lagi dengan bahan yang lebih isolator lagi daripada kaca. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Saat udara dingin, kamu berselimut di dalamnya. Selimut terbuat dari serat wol atau kapas yang bersifat isolator. Ingat isolator ya, penghambat dari mengalirnya panas atau kalor ya. Nah, mengapa udara yang terperangkap di dalam selimut dengan kamu di dalamnya membuat badanmu hangat? Oke, ya jelas karena kalornya terkungkung ya, itu bisa kita manfaatkan, kita serap untuk membuat tubuh kita menjadi lebih hangat. Kayak gitu ya. Jadi panasnya nggak kemana-mana. Oke, lanjut. Nah, ini pinguin ya memiliki lapisan lemak yang tipis di bawah kulit. Lemak menjaga tubuh pinguin tetap hangat. Ya, oke. Baik, itu dia terkait konduktor adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke bahasan tentang konveksi, oke? Baik. Nah, kita lanjutkan ya adik ke bahasan konveksi ya. Air merupakan konduktor yang buruk. Oke. Namun ketika air bagian bawah dipanaskan, ternyata air ya bagian atas juga ikut panas. Berarti ada cara perpindahan panas yang lain pada air tersebut, yaitu konveksi. Nah, saat air bagian bawah mendapatkan kalor dari pemanas, partikel air memuai sehingga menjadi lebih ringan dan bergerak naik dan digantikan dengan partikel air dari bagian atas. Nah, adik-adik, dengan cara ini panas dari air bagian bawah berpindah bersama aliran air menuju bagian atas. Proses ini disebut
konveksi, ya. Pola aliran air membentuk arus konveksi. Oke. Nah, adik-adik bisa perhatikan nih di sini. Ini dia, ya, proses konveksi, arus konveksi pada air yang dipanaskan. Oke. Nah, jadi seperti biasa tentunya harus ada sumber panas. Ini ada api ya. Oke. Nah, yang paling dekat dengan api tentu dia akan paling cepat menerima kalor. Dia akan paling cepat panas ya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana pergerakannya? Oke. Nah, sebelum itu ini ada pengertian dari konveksi itu sendiri. Konveksi adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel-partikel bendanya, ya. Oke, nah bagaimana sih arus konveksinya? Pergerakan arus konveksi atau perpindahan panas secara konveksi gitu ya. Nah, di sini kita lakukan ya. Siapkan es batu berwarna. Ya, saat pembuatannya diberi perwarna makanan. Ambil gelas beker, isilah dengan air sampai hampir penuh. Secara perlahan, masukkan es batu ke dalam air. Oke. Amati dan gambar hasil pengamatanmu ya. Menalar dan mengomunikasikan mengapa pencairan es batu berwarna pada air membentuk pola seperti yang kamu gambar ya. Oke. Jadi langsung aja kita akan coba menggambarkan arus konveksinya ya. Nah, kalau secara sederhana, oke, jadi yang paling dekat dengan api itu akan airnya cepat panas ya. Oke, yang sebelah sini ya. Kemudian karena panas ya, secara teori kalau dia zatnya makin panas ya, maka dia akan makin ringan, maka dia akan bergerak ke atas ya. Nah, kekosongan ini akan diisi oleh air di sampingnya ya, sedangkan yang naik ke atas ini mendorong air ke samping kayak gitu. Pada akhirnya akan bergerak seperti ini, melingkar seperti ini loh ya. Hop. Nah, jadi sederhananya kayak gini dia tuh, ke atas, ke samping, lagi ke pusat panas. Begitu seterusnya ya. Jadi yang panas naik ke atas, yang dingin mendekati yang panas kayak gitu ya. Oke, kita lanjut. Baik. Ya, arus konveksi dapat kamu temui di pantai loh adik-adik, berupa angin laut dan angin darat. Nah, ternyata adik-adik, oke, pembahasan arus konveksi ini ya berkaitan erat dengan fenomena angin laut dan angin darat. Coba kita lihat ini ya pada saat siang hari. Pada saat siang hari ya, daratan akan lebih cepat panas. Ya, sehingga udara di atas daratan itu akan lebih panas. Bagaimana kalau lebih panas? Bergerak ke atas. Nah, ketika ini bergerak ke atas, maka akan diisi oleh ya udara dari laut yang lebih dingin kayak gitu ya. Sedangkan yang udara dari daratan yang naik ini mendorong dia udara yang di atasnya ya. Nah, sehingga akan membentuk pola lingkaran seperti ini. Nah, gitu. Sehingga terjadilah yang namanya angin ya, ini dia, angin laut kalau di siang hari. Nah, sedangkan kalau malam hari kebalikannya ya. Kalau malam hari ya daratannya itu lebih dingin ya, sedangkan yang lebih panas adalah yang di lautan. Yang lebih panas, maka udaranya akan naik ke atas kayak gitu. Maka kebalikan arah lingkarannya. Sekarang terjadi angin darat ya. Inilah ya proses angin laut dan angin darat ini yang digunakan prinsipnya oleh ya nelayan, sehingga dia sering bergerak nelayannya untuk mencari ikan ya, itu adalah di malam hari dan balik di siang hari kayak gitu ya. Oke, konveksi ini dimanfaatkan ya pada berbagai peralatan. Contohnya nih sebagai berikut ya. Ini ada oven, lalu juga pada pengering rambut ya. Elemen pemanas oven, pemanggang roti, magic jar dan lain-lain biasanya terletak di bagian bawah ya. Saat difungsikan, udara bagian bawah akan menjadi lebih panas, ya kan ya, dan bergerak naik. Sedangkan ya udara bagian atas yang lebih dingin akan bergerak turun.
pada peralatan tertentu seperti pengering rambut, ya, hair dryer, ya, aliran konveksi dibantu atau dipaksa dengan menggunakan kipas. Oke. Baik, itu dia tentang konveksi. Lagi satu adik-adik, kita akan masuk ke perpindahan kalor yang ketiga, yakni dengan cara radiasi. Oke. Adik-adik, bayangkan saat kamu berjalan di tengah hari yang cerah. Kamu merasakan panasnya matahari pada mukamu. Bagaimana kalor dari matahari dapat sampai ke wajahmu? Bagaimana kalor panas ya dapat melalui jarak berjuta-juta kilometer dan melewati ruang hampa. Dalam ruang hampa tidak ada materi loh yang memindahkan kalor secara konduksi dan konveksi. Ingat, konduksi perlu materi atau medium, konveksi juga perlu medium. Ya, oke. Bedanya kalau konduksi materinya tidak ikut berpindah kan ya, sedangkan konveksi materinya ikut berpindah. Lalu caranya seperti apa? Jadi perpindahan kalor dari matahari sampai ke bumi ya dengan cara lain. Cara tersebut dinamakan radiasi. Ya. Oke, ini dia. Oke, visualisasi dari radiasi ya. Kalor berpindah dari matahari hingga ke bumi melalui ruang hampa. Karena tidak ada zat perantara, ya, perpindahan kalor tersebut tidak mungkin secara konduksi atau konveksi. Ini sering keluar ya, hati-hati ya. Oke, jadi dapat kita simpulkan radiasi adalah perpindahan kalor tanpa memerlukan medium, ya. Nah, adik-adik, kamu juga merasakan akibat radiasi kalor saat menghadapkan telapak tanganmu, ya, pada bola lampu yang menyala, atau saat kamu di dekat api unggun. Nah, udara merupakan konduktor buruk dan udara panas api unggun bergerak ke atas loh. Namun adik-adik kan berada di samping api unggun kan ya, dapat merasakan panas. Oke. Nah, ini dia tuh contohnya. Oke. Mengapa perpindahan kalor dari api unggun ke orang tersebut yang terbanyak terjadi secara radiasi? Jadi alasannya sudah jelas ya. Udara kan ya, itu adalah konduktor yang buruk. Kemudian kalau secara konveksi kan udara yang dipanaskan itu bergerak ke atas, sedangkan kan ini anggap aja icodet ya, ini kan berada di sampingnya. Bagaimana dia bisa merasakan panas dari api unggun? Ya mau nggak mau, itu adalah akibat perpindahan panas secara radiasi. Ya. Nah, kalau contoh yang lain, ya bagaimana kok bisa misalnya jemuran itu bisa menjadi kering? Kan karena adanya radiasi ya dari matahari. Contoh lainnya ya, misalnya mendekatkan ya tangannya pada bola lampu seperti yang tadi ya nih, sehingga tangan kita merasa panas juga, ya. Tapi jangan menyentuhnya, hanya beberapa jarak misalnya 10-20 cm kita udah merasakan panas, ya. Setiap benda ya dapat memancarkan dan menyerap radiasi kalor adik-adik yang besarnya bergantung pada suhu benda dan warna benda. Berarti kita udah dapat ya faktor ya suatu benda itu memancarkan dan menyerap radiasi kalor ya, yakni suhu benda dan warna benda. Ya, kita akan memperhatikan faktor masing-masing faktor tersebut ya adik-adik. Nah, ini dia. Perhatikan benda-benda yang diletakkan di ruangan suhu 30 derajat Celcius. Besar kalor yang dipancarkan atau diserap benda ditunjukkan oleh banyaknya anak panah. Ya, banyaknya anak panah. Nih. Tuh, kita lihat benda yang memiliki kalor memancarkan radiasi panas ke sekitarnya. Ya. Ini ada air panas berarti ya. Ini ada yang di ember besar, ini di ember yang kecil ya. Kalau ini kita lihat ya, ini seperti es batu ya. Jadi harusnya panahnya arahnya kebalik ya. Jadi ke dalam. Dia menyerap kalor. Berarti kita lihat di sini. Nah, ini kan sambil dipanaskan ya, berarti suhunya lebih panas. Kayak gitu ya. Kita lihat tanda panahnya lebih banyak. Jadi dapat disimpulkan kalau suhunya makin tinggi ya, makin besar ya
kalor yang dipancarkan dibandingkan yang tidak terlalu panas. Ya, kali ini juga ya kemungkinan besar nih jumlah es batunya yang besar ya. Jadi kalau makin dingin dia makin banyak kalor yang diserap. Ya, kayak gitu. Lanjut. Nah, nih tuh benar. Makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar pula kalor yang diradiasikan atau dipancarkan ya ke lingkungannya. Oke. Nah, berdasarkan gambar 4.25 juga ya, dapat kita simpulkan juga makin luas permukaan benda panas, maka makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Ya, ini kan gambar 4.25 ya. Jadi ini kan permukaannya lebih luas. Kita lihat tanda panahnya makin banyak. Ya, jadi makin luas permukaannya, maka kalor yang diradiasikan itu makin besar. Ya. Kemudian yang tadi yang awal itu kan kalau ya panas bendanya itu dibandingkan dengan panas lingkungan makin besar, ya, maka dia akan makin besar juga memancarkan radiasi. Contoh sederhananya ya, misalnya ada benda, yang satu ya suhunya itu adalah 50 derajat Celcius. Yang satu adalah 100 derajat Celcius. Suhu lingkungannya kita anggap di sini 30 derajat Celcius. Ini berarti berapa selisihnya dengan lingkungan suhunya? Ini benda A, benda B. Ini 20, sedangkan ini berapa? 70. Makin besar dia selisihnya dengan suhu lingkungan, maka makin besar pula ya kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Oke. Baik. Kita lanjut adik-adik. Ya. Nah, adik-adik, jika suhu benda lebih dingin daripada suhu lingkungan, maka benda itu akan menyerap radiasi kalor dari lingkungan. Ya. Nah, perhatikan benda-benda di ruangan yang bersuhu 30 derajat berikut. Ya, 30 derajat Celcius ya. Oke, nah ini dia. Tuh. Oke. Wah, sama juga ya. Makin besar dia. Ya. Kita lihat. Makin besar atau banyak anak panahnya ke dalam ya. Ini makin kecil, makin sedikit anak panahnya. Ini berkaitan erat mungkin dengan suhunya ya. Jadi suhunya ini lebih dingin berarti ya. Sehingga ya makin banyak kalor yang diserap. Berarti ini kita lihat faktornya adalah luas permukaan. Kalau ini adalah suhunya. Ini lebih dingin berarti ya. Anggap ini adalah -10 ya. Berarti yang banyak panahnya ke dalam ini anggap -50 kayak gitu ya. Oke. Nih. Berdasarkan gambar 4.26, kita dapat simpulkan bareng-bareng nih adik. Makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Ya. Kemudian makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Oke. Nah adik-adik, saat kamu menjemur dua kaos basah yang warnanya berbeda, kamu akan mendapatkan bahwa kaos yang berwarna lebih gelap ternyata lebih cepat kering loh. Nah, kenapa? Oke, coba kita amati gambar berikut. Ya, ternyata warna juga berpengaruh loh terhadap kalor yang dilepas atau diserap. Nih, ini ada dua buah ember warnanya berbeda. Ya, satu warna hitam, lagi satu warna putih. Ya. Ternyata yang warna hitam lebih banyak memancarkan kalor. Ya, kita lihat di sini juga gelasnya ini warnanya gelap ya. Kemudian ini juga ya, tapi warnanya cerah. Kita lihat yang warnanya lebih gelap lebih banyak menyerap kalor. Otomatis kita bisa jawab dong ya, kenapa kaos yang lebih warna gelap itu lebih cepat kering? Karena lebih cepat dia menyerap kalor kayak gitu ya. Oke, jadi nah ini tambahan catatan nih. Makin gelap benda yang terasa panas ya, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Ya. Kemudian makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Jadi sederhananya makin gelap ya warna dari benda tersebut,
maka kalor yang akan diradiasikan ataupun diserap akan makin besar. Ya, kayak gitu. Ini dia ya. Oke, kompor surya. Tandai di mana masakan dimasak. Mengapa permukaan pemantul panas matahari mengkilap? Ya, oke, mengapa melengkung juga? Ya, jadi kalau mengkilap, ya ini berkaitan biar panasnya terpantulkan lebih banyak, bukan diserap. Ya, kan fungsinya ini pemantul kayak gitu. Lalu mengapa melengkung? Ya, biar panasnya dia, oke, di lempengannya melengkung, dia mengarah ke arah dalam sehingga panasnya terkumpul jadi satu ke sini. Ini kompor surya, jadi memanfaatkan ya panas dari matahari. Ya, jadi energi panasnya nanti terkumpul di satu titik. Sehingga energi panasnya kalau bersatu kan berarti energinya jadi besar kayak gitu. Ya. Oke, warna panci dan peralatan masak lainnya yang bersentuhan dengan api tidak dibuat mengkilap, tapi kusam. Mengapa? Ya, karena tujuannya kan untuk menyerap panas. Ya, jadi kalau makin gelap jit ya, bahasanya itu pantat ya, pantat dari pancinya ya, sehingga panas dari api tersebut, kalor dari api itu lebih banyak terserap. Oke. Nah, ini juga ya, permukaan pemanas air yang memanfaatkan panas matahari berwarna gelap atau hitam. Mengapa? Agar lebih banyak diserap, ya. Baju seragam sekolah yang adik-adik juga pakai ya, umumnya berwarna terang atau putih. Kenapa? Biar nggak terlalu banyak panas yang diserap, biar nggak gerah kayak gitu, ya. Oke. Peristiwa radiasi juga dimanfaatkan oleh hewan seperti contoh berikut nih. Ya, si abang buaya ya, dia berwarna gelap, jadi kemungkinan besar ya, secara teori makin banyak panas yang diserap, sehingga untuk menjaga suhunya ya, biar nggak terlalu panas ya, nggak terlalu ongkep, bisa juga seperti ini caranya ya. Nah, untuk menghangatkan tubuhnya, hewan berdarah dingin seperti buaya ini ya memanfaatkan radiasi panas matahari. Kalor dari matahari diserap oleh buaya dengan cara membuka mulutnya sehingga suhu tubuhnya naik dan buaya dapat beraktivitas dengan mudah. Jadi dapat disimpulkan dari gambar ini ya, radiasi dari matahari dimanfaatkan oleh buaya ini agar mendapatkan panas. Dia menghangatkan mulutnya agar panas radiasi dari matahari bisa menghangatkan tubuhnya. Nah, lanjut. Bagaimana termos ya dapat mencegah perpindahan kalor baik secara konduksi, konveksi maupun radiasi, ya. Nah, ini dia termos ya. Ini ada beberapa bagian dan ada ya fungsinya masing-masing. Ada sumbat, dibuat dari plastik atau gabus. Bahan ini isolator yang baik. Jadi ini bermaksud agar kalor dari air panas yang kita taruh di dalam itu tidak kemana-mana ya. Kemudian celah antar gelas dengan wadah luar dibuat hampa udara. Jadi tidak ada pengantar panas secara konduksi dan konveksi. Ya, kan hampa udara itu adalah tidak ada materi, sehingga tidak mungkin akan terjadi atau memperkecil sekali ya kemungkinan besar perpindahan panas ya secara konduksi maupun konveksi. Karena konduksi dan konveksi adalah perpindahan panas memerlukan medium ya. Kemudian ada dua lapis gelas. Gelas merupakan isolator panas yang baik ya. Kemudian ada gelas dilapisi perak yang mengkilat. Mengapa harus mengkilat? Ya, berkaitan dengan warna ya. Kalau dibuat dengan gelap, panasnya akan terserap. Kayak gitu ya. Ini kemudian ada wadah luarnya. Oke. Baik, kita lanjut. Jelaskan 3 cara perpindahan kalor. Ada apa? Konduksi, ada konveksi, ada radiasi ya. Apakah konduktor itu? Perpindahan panas ya dengan tanpa disertai perpindahan materinya atau partikelnya ya. Beri 5 contoh konduktor ya yang berkaitan dengan logam ya. Kakak mungkin sebutkan 2 saja cukup dulu ya. Misalnya ya, besi, tembaga ya. Apakah isolator itu? Ya, isolator adalah bahan
ya, yang mengantarkan panas dengan buruk, ya. Kalau konduktor mengantarkan panas dengan baik, kan gitu ya. Oke, beri 5 contoh isolator. Kakak sebutkan 2 deh, ya. Udara, kemudian apa? Hampa. Oke. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kalor yang diterima sebuah benda dari lingkungan sekitarnya? Oke. Nah, yuk apa aja nih? Kira-kira tahu nggak? Ya, yang pertama, kalau untuk nomor 4 ya, ada apa? Warna ya. Makin gelap, ya, makin besar juga kalor yang diterima, oke, oleh benda. Kemudian apa lagi? Suhu ya. Oke, kalau ini terkait kalor yang diterima berarti makin ya dingin benda tersebut, ya, maka makin besar kalor yang diterima. Lalu apalagi? Luas permukaan, ya, makin luas permukaannya, ya, makin besar kalor yang diterima. Kemudian lanjut nomor 5. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kalor yang dilepas sebuah benda terhadap lingkungan sekitarnya? Ya, sama juga dengan nomor 4. Warna, ya, kemudian suhu, dan juga luas permukaan, ya. Jadi kalau warna berarti kalau dilepas kan memancarkan ya. Berarti warnanya makin terang warnanya ya. Oke. Makin besar kalor yang dipancarkan. Oke, suhu makin panas bendanya, makin besar kalor yang dipancarkan atau dilepas. Luas makin luas ya permukaannya, makin luas dan makin besar kalor yang dilepas. Nah, berkaitan dengan nomor 2 perlu kakak tekankan, jadi tadi harusnya konduktor ya, jadi bukan konduksi. Jawabannya ya, konduktor. Jadi konduktor adalah bahan yang menghantarkan panas dengan baik. Ya, contohnya udah benar tadi kakak sebutkan 2 ya. Oke, adik-adik. Kita lanjutkan. Nah, adik-adik, berikut ada penerapannya ya. Oke, jelaskan pemanfaatan peristiwa konduksi, konveksi atau radiasi pada berbagai peralatan. Ya, cari peralatan yang berbeda dengan yang dijelaskan di buku yang sedang kamu pelajari ini. Oke, di musim dingin, daerah sekitar kutub bumi menjadi daratan es. Lautan pun menjadi daratan es. Tetapi rusak kutub dan beruang kutub tetap dapat beraktivitas. Domba memiliki bulu yang tebal sehingga dapat mempertahankan ya suhu tubuh pada musim dingin. Oke, banyak burung-burung bermigrasi dari daerah dingin ke daerah yang lebih hangat pada saat musim dingin. Begitulah kuasa Tuhan yang Maha Esa dalam memberi kehidupan pada makhluknya. Jadi ya, kita sebagai salah satu ciptaannya wajib berterima kasih padanya. Oke, baik adik-adik, itu dia pembahasan materi tentang kalor dan perpindahannya, khusus terkait ya perpindahan kalor. Oke, itu saja materi yang bisa Kak jelaskan untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semangat belajar, dadah!